Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan proposal kegiatan yang bertema hubungan Pancasila dengan agama yang berjudul Pembubaran Jemaat Kristiani di Bandar Lampung. Latar belakang. Pancasila merupakan ideologi dasar negara Indonesia. Pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam mengatasi intoleransi. Sistem pendidikan yang inklusif dan menyeluruh mengajarkan nilai-nilai toleransi, empati, dan penghargaan terhadap keragaman kepada generasi muda. Dalam kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum mengerti apa itu toleransi. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat kurang memahami keragaman yang ada dalam masyarakat sehingga dapat menyebabkan sikap intoleransi. Masalah kurangnya sikap toleransi dalam kehidupan beragama yang saat ini banyak terjadi akhirnya menjadi sebuah konflik. Terjadinya hal tersebut dikarenakan kurangnya rasa sikap saling menghormati, menganggap rendah pemeluk agama lain yang tidak sama dengan agama yang dipeluknya. Maka dari itu, penyebab masalah kurangnya toleransi antar umat beragama harus diminimalisir atau dihilangkan dengan berbagai solusi permasalahan. Imbasnya, kondisi tersebut dapat menimbulkan kepanikan di antara jemaat yang tengah beribadah dengan khusyuk. Kehadiran oknum tersebut menimbulkan ketegangan dan kebingungan di antara jemaat yang sebelumnya telah berkumpul untuk menghayati dan memperkuat iman mereka dalam ibadah. Kejadian ini mengundang keprihatinan dan menimbulkan pertanyaan besar terkait keamanan dan kebebasan beragama di masyarakat setempat. Masyarakat di Bandar Lampung memeluk agama yang berbeda-beda. Meskipun berbeda, ada yang bertoleransi dan ada juga yang tidak toleransi. Maka topik yang diambil dalam kasus ini yaitu tentang intoleransi beragama. Pada tanggal 19 Februari, sebuah insiden yang menggemparkan terjadi di Bandar Lampung. Pada saat itu, seorang oknum yang belum diidentifikasi dengan jelas memasuki gereja Kristen Kemah Daud ketika jemaat sedang berkumpul untuk beribadah. Para saksi mata dan anggota jemaat yang hadir pada saat itu memberikan laporan tentang perilaku oknum tersebut. Beberapa di antaranya menggambarkan oknum tersebut memperlihatkan tanda-tanda perilaku tidak stabil, sementara yang lain mencatat bahwa dia membubarkan ibadah dengan sikap yang provokatif dan menghina. Insiden ini menimbulkan keprihatinan serius di komunitas setempat serta mendapatkan perhatian dari berbagai pihak termasuk otoritas keamanan dan pemimpin agama. Hal ini menjadi dorongan bagi penegakan hukum dan lembaga terkait untuk melakukan investigasi menyeluruh dan memastikan bahwa tindakan semacam ini tidak akan terulang lagi di masa depan. Yang B, fokus masalah. Kejadian yang terjadi di gereja di Provinsi Lampung menyoroti masalah keamanan dan kebebasan beragama di lingkungan tempat ibadah tersebut. Insiden ini menimbulkan pertanyaan tentang upaya perlindungan terhadap tempat ibadah dan hak asasi manusia dalam beragama secara aman dan tanpa gangguan. Lebih jauh lagi, kejadian ini juga mencerminkan tantangan dan menangani perilaku oknum atau individu yang dapat membahayakan keamanan dan kenyamanan jemaat yang beribadah. Oleh karena itu, fokus masalahnya adalah peningkatan keamanan dan perlindungan terhadap tempat ibadah untuk memastikan kebebasan beragama yang aman dan damai, serta penanganan efektif terhadap perilaku individu yang mengancam keamanan jemaat dalam situasi serupa di masa depan. Agama yang aman dan damai bagi jemaat. 2. Apa strategi yang efektif untuk menangani perilaku individu atau oknum yang mengancam keamanan jemaat selama beribadah di tempat ibadah. 3. Bagaimana memperkuat kerjasama antara masyarakat, otoritas keamanan, dan pemimpin agama dalam upaya meningkatkan keamanan dan perlindungan tempat ibadah. 4. Apa upaya konkret yang dapat dilakukan untuk mencegah insiden serupa di masa depan dan memastikan kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi? Bab 2. Sumber informasi. A. Media online. Nama situs web detik.com atau Detik Sumut. Judul artikel, Kronologi Jemaat Kristen Bandar Lampung. Dilarang beribadah di gereja. Tanggal publikasi Senin 20 Februari 2023. B. Hasil observasi.
Tanggal observasi 7 Oktober 2023. Lokasi Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Hasil observasi dalam pencarian kasus, kita menemukan kasus tersebut melalui berita yang viral di media sosial tentang sejumlah warga dinarasikan melarang umat Kristen beribadah di gereja. Aksi dugaan persekusi ini terjadi di Gereja Kristen Kemah Daud yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Gang Anggrek, Raja Basa, Bandar Lampung. Dalam beberapa video yang diterima Detik Sumut, awalnya terlihat seorang pria yang dikatakan ketua RT setempat memasuki lingkungan gereja dengan cara melompati pagar. Peristiwa itu disebut terjadi Minggu 19 Februari kemarin. C. Narasumber. Nama narasumber Cynthia Putri, profesi mahasiswi. Wakil Gubernur Lampung, Cus Nunia Salim menayangkan video dugaan pelarangan jemaat Kristiani melakukan aktivitas ibadah di gereja. Bab 3. Metode pengumpulan informasi. A. Wawancara. Melakukan wawancara kepada warga atau masyarakat yang mengetahui tentang kasus ini untuk mengetahui bagaimana pendapat mereka terkait kasus ini yang waktu itu viral pada masanya. Apa yang harus dilakukan dalam mengatasi kasus tersebut dan mencari pendapat masyarakat lainnya dari sumber komentar yang ada pada video kasus tersebut di media massa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.